Keesokan harinya, Park Dae-ho digiring masuk ke gedung kejaksaan. Begitu ia muncul, para wartawan langsung mengerubunginya tanpa ampun. Dia datang. Presiden Park Dae-ho, benarkah tuduhan pembunuhan dan penyembunyian mayat itu ditujukan kepada Anda? Apakah benar mayat-mayat tersebut digunakan sebagai subjek rumah sakit universitas untuk menghilangkan bukti? Sulit dipercaya seorang presiden perusahaan berada di balik semua ini. Tolong beri penjelasan. Sorotan kamera dan teriakan pertanyaan bertubi-tubi menghantam Dae-ho, sementara wajahnya tampak semakin pucat. Di sisi lain, di kediaman Jo Tae-sup, layar televisi menampilkan berita yang sama. Berita terbaru, Presiden Park Dae-ho dari Bank of Korea telah ditangkap atas tuduhan pembunuhan dan penyembunyian mayat. Investigasi juga mengungkap bahwa Presiden Park Dae-ho memiliki keterkaitan dengan dunia gangster di masa lalunya. Jo Tae-sup mengepalkan tangan lalu menghantam meja dengan keras. Jelas tak mampu menyembunyikan amarahnya. Sementara itu, di tempat lain, Kim Hyo menatap layar televisi dengan senyum tipis di wajahnya. Beberapa jam kemudian, malam pun tiba. Di sebuah restoran mewah yang tenang, Jo Tae-sup duduk sendirian. Ia menyesap minumannya sebelum akhirnya berbicara kepada sekretarisnya. Dari laporan yang aku terima, kasus ini terungkap karena seseorang mencurigai adanya pencurian identitas. Benar begitu, Sekretaris Han mengangguk. Benar, Senator. Jo Tae-sup menoleh tajam. Lalu, siapa yang membuat laporan itu? Seorang pria bernama Park Sang-man, jawab Sekretaris Han. Ia melaporkan setelah mencurigai pencurian identitas saat menghadiri kontrak real estate. Nama itu membuat Jo Tae-sup terdiam sejenak. Park Sang-man, gumamnya pelan. Orang yang sama dengan yang kita kenal. Ya, Senator. Jo Tae-sup terdiam lebih lama kali ini, lalu berkata dengan suara dingin. Pimpin investigasi Rincin terhadap Park Sang-man, dan periksa sejauh mana kemajuan Park Dae-ho dalam membeli saham Chunha Group melalui Kijung Enterprise. Sekretaris Han menunduk. Baik, saya mengerti. Ia pun berbalik dan meninggalkan ruang privat itu. Beberapa saat kemudian, seorang pria menemui Jo Tae-sup dan membahas kekacauan yang ditimbulkan Park Dae-ho. Jo Tae-sup menyebut Park Dae-ho ceroboh dan mengungkapkan rencana mencari pengganti. Ia mengusulkan Park Sang-man, sosok yang baru mengambil alih JS Construction dan berperan dalam menjebloskan Park Dae-ho ke penjara, meski belum jelas apakah ia akan menjadi sekutu atau musuh. Presiden Bank of Korea berjanji akan menelusuri latar belakangnya lebih jauh. Jo Tae-sup merefleksikan bahwa penangkapan Kim Seok-han sempat mengguncang kekuasaannya, namun kini kejaksaan kembali berada di bawah kendalinya. Meski pendanaannya terganggu akibat ulah Park Dae-ho, ia melihat kegagalan ini sebagai peluang untuk membangun kekuatan yang lebih besar. Dengan waktu 5 tahun ke depan, ia yakin dapat menata ulang segalanya, dibantu dukungan Presiden Bank of Korea. Sementara itu, di sisi lain, Sang-man baru saja tiba di tempat Kim Hyo. Ia membuka pintu dan berkata, "Bos, saya sudah di sini." Kim Hyo menoleh keluar jendela dan berkata pelan, "Saljunya turun cukup deras." "Iya," jawab Sang-man, "sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat." "Duduklah," kata Kim Hyo. "Aku akan membuatkanmu secangkir teh." "Terima kasih." Sang-man lalu melanjutkan, "Meski salju turun sederas ini, masih ada segerombolan orang di kantor saya yang mencoba mendapatkan kontrak kamar apartemen." "Berapa banyak kontrak?" tanya Kim Hyo. Sang-man tertawa kecil sebelum menjawab, "Kami menjual semuanya. Berkat itu, saham kami mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah." "Itu kabar bagus," kata Kim Hyo. "Kalau begitu, kau bisa mulai memperluas ke bagian selatan Yuni." "Ya," jawab Sang-man mantap. "Semua dokumen yang diperlukan sudah disiapkan. Yang saya butuhkan sekarang hanyalah informasi dari Anda untuk membangun show house dan mulai mengontrak kamar." Kim Hyo menyerahkan secangkir teh kepadanya. "Kau benar-benar bersemangat. Pantas saja, lulusan administrasi bisnis. Minumlah, aromanya cukup menenangkan." Sang-man langsung menghirup aroma teh itu dan berkata, Teh ini memang enak diminum di cuaca dingin seperti ini. Tapi bukankah yang paling pas tetap sup hangat dan soju?" Ia tersenyum santai. "Saya rasa saya sudah bekerja dengan cukup baik, jadi hari ini Anda akan memperlakukan saya dengan istimewa." Kim Hyo tersenyum tipis. "Aku akan mentraktirmu soju nanti, jika kau berhasil dengan pekerjaan berikutnya." Ia lalu melanjutkan dengan nada serius. "Bagaimana pendapatmu tentang memaksimalkan unit kecil hingga menengah, sekitar 18-34 peyong? Meskipun ukurannya tidak besar, jika berasal dari brand yang sama dengan apartemen mewah, bukankah orang akan tetap bangga tinggal di sana?" Sang-man mengangguk pelan. "Anda benar, saya juga sadar nilai sebuah apartemen sangat ditentukan oleh nama brandnya." Ia tersenyum tipis lalu melanjutkan, "Tapi soal satu hal, Anda bilang mengangkat saya jadi presiden perusahaan. Bukankah itu hanya berarti saya harus bekerja lebih keras dari sebelumnya?" Kim Hyo menatapnya sekilas, lalu meletakkan cek di atas meja. "Kenapa, kau butuh uang saku? Mengapa tidak kau belikan saja kursi pijat ibumu?" Sang-man langsung mengernyit. "Apa yang Anda bicarakan? Saya ini Presiden JS Construction. Anda tahu itu, kan? Anda tidak perlu memberi saya hal seperti itu lagi."
Ia menghela napas, lalu berkata dengan nada setengah bercanda. Justru seharusnya saya yang membelikan orang tua Anda kursi pijat. Kim Hyu menatapnya tajam sejenak. Kau ini, sedang mencoba menyuap jaksa. Sang Man terkejut. Hah. Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Kim Hyu berhenti di depan sebuah pintu dan menoleh. Senior Lee Min-so. Lee Min-so menatapnya tanpa ekspresi. Ia tidak menjawab apapun dan langsung melangkah masuk. Kim Hyu mengikutinya. Di dalam, atasan mereka sudah menunggu. Kalian datang bersamaan. Itu membuat semuanya lebih mudah. Ia berdiri sambil merapikan jasnya. Aku butuh kalian berdua untuk menangani beberapa pekerjaan di luar. Mobil sudah disiapkan, jadi segera berangkat. Kim Hyu bertanya, kemana tujuan kami? Atasan itu menjawab singkat, kau akan tahu setelah sampai. Tak lama kemudian, mereka sudah berada di dalam mobil. Mobil melaju menuju tujuan yang belum mereka ketahui. Saat berhenti di sebuah rumah besar, Kim Hyu turun dan menatap bangunan itu. Dalam hatinya ia bergumam, Jo Tae-sup, kenapa kami dibawa ke sini? Di depan gerbang, Sekretaris Han menyambut mereka. Senator sudah menunggu di dalam. Mereka pun masuk. Jo Tae-sup duduk di balik meja, wajahnya tenang. Terima kasih sudah datang, meskipun kalian berdua pasti sangat sibuk. Ia tidak bertele-tele. Aku akan langsung ke intinya. Jo Tae-sup meletakkan dua dokumen di atas meja. Ambil ini. Kim Hyu dan Lee Min-so membuka dokumen itu. Keduanya terdiam saat melihat deretan nama di dalamnya. Lee Min-so akhirnya bersuara. Ini dokumen rahasia milik Senator Wang Jin-yong. Apa semua yang tertulis di sini benar? Jo Tae-sup menyandarkan tubuhnya. Kebenaran bukanlah hal yang paling penting. Ia melanjutkan dengan nada datar. Semua orang menganggap Wang Jin-yong sebagai senator yang baik. Tapi kenyataannya, dia memimpin polarisasi di Senat. Jika dia pensiun, negara akan diuntungkan. Kim Hyu menatapnya lurus. Apakah Anda memerintahkan kami untuk menangkap Senator Wang Jin-yong? Jo Tae-sup tersenyum tipis. Kau harus tahu, apapun yang menguntungkan negara harus diupayakan. Ia belum selesai bicara ketika Kim Hyu langsung menyela. Maafkan saya. Jika Anda membutuhkan bantuan kejaksaan, silakan ajukan melalui prosedur yang benar. Saya terlalu sibuk untuk menginvestigasi seseorang yang belum tentu bersalah. Lee Min-so dan Jo Tae-sup memandangnya tanpa berkata apa-apa. Kim Hyu menunduk sedikit. Kalau begitu, saya pamit. Ia berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Dalam hati, Jo Tae-sup bergumam dingin. Kim Hyu, bajingan sombong. Berani-beraninya kau menentangku. Kini hanya Lee Min-so yang tersisa. Jo Tae-sup menatapnya dan bertanya pelan. Kalau kau sendiri, bagaimana denganmu? Lee Min-so menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Jo Tae-sup berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Beberapa saat kemudian, Jo Tae-sup berdiri di depan jendela, dipenuhi amarah terhadap Kim Hyu yang berani menentangnya. Sekretaris Han kemudian melapor bahwa Park Dae-ho diduga sedang merencanakan pelarian. Ia menunjukkan bukti berupa foto Lee Yang-ja, istri Park Dae-ho, yang telah mencairkan seluruh aset properti dan menarik dana gelap dari rekening Bank of Korea. Penarikan aset itu terjadi setelah rencana investigasi kejaksaan diumumkan, disertai pemesanan tiket pesawat dan hilangnya saham Junha Group dari rekening terkait Park Dae-ho. Menyadari niat kabur tersebut, Jo Tae-sup murka dan memerintahkan agar siapapun yang terkait, termasuk keluarga Park Dae-ho, segera dicegah dan diblokir agar tidak bisa meninggalkan negara. Sementara itu, Kim Hyu berjalan menyusuri pinggir jalan raya dengan wajah dingin. Dalam hati ia bergumam, seseorang yang menyembunyikan uang atas nama membantu Manula di daerah kumuh, ternyata menerima miliaran won lewat skema swap. Lalu menggunakan jaksa untuk memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah. Langkahnya terhenti ketika ia melihat seseorang menuju ke gedung kejaksaan. Orang itu, gumamnya pelan. Penasihat Jo Tae-sup. Kim Hyu tersenyum tipis. Kalau dia sampai terburu-buru menemui Park Dae-ho, berarti foto itu bekerja dengan sangat baik. Ia segera mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Ini aku, berkatmu, rencana kita berjalan lebih cepat dari perkiraanku, Nona Sekretaris. Ia mendengarkan sejenak. Iya, aku sudah menyembunyikannya di tempat terpencil. Kau tak perlu khawatir. Suara Sekretaris Han terdengar dari seberang. Jo Tae-sup sudah memulai investigasi terhadap Park Sang-man. Tolong berhati-hati. Kim Hyu menjawab tenang. Baik, aku mengerti. Di gedung kejaksaan, penasihat Jo Tae-sup sudah duduk di ruang interogasi. Park Dae-ho, yang duduk di kursi besi, menatapnya dengan cemas. Apa? Senator mengirimmu ke sini. Aku sudah memastikan untuk menutup mulut. Penasihat itu menjawab singkat. Tentu saja, Park Dae-ho mendesak. Kalau begitu, keluarkan aku dari sini secepatnya. Penasihat itu mencondongkan tubuhnya sedikit. Sebelum itu, saham Junha Group ada di mana? Park Dae-ho tersenyum kaku. Aku tidak akan memberitahumu sebelum aku keluar dari sini. Dalam hatinya, Park Dae-ho berpikir dengan panik. Jika aku menyerahkan saham itu, aku tidak akan berguna lagi. Mereka akan membuangku tanpa ragu. Penasihat itu menegakkan badan. Jika kau menolak menyerahkan saham Junha Group, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Apa maksudmu? Tanya Park Dae-ho dengan suara meninggi.
Investigasi DHP Mani sudah dimulai, jawab penasihat itu datar. Semua kejahatanmu akan terungkap. Menurut pengacara, hukuman seumur hidup adalah skenario terbaik bagimu. Park Dae-ho membentak marah. Semua itu kulakukan demi senator. Aku menunjukkan kesetiaanku seperti anjing peliharaannya. Penasihat itu menghela napas, lalu membenarkan kacamatanya. Siapa bilang kau bukan anjing peliharaannya? Aku hanya menyuruhmu bertindak sesuai peranmu. Ia menatap Park Dae-ho dingin. Dan anjing yang setia akan terus mengibaskan ekornya sampai mati. Park Dae-ho mengepalkan tangan. Kalau senator tidak berjanji mengeluarkanku dari sini, aku tidak akan menyerahkan saham Junha Group. Penasihat itu berdiri. Hari ini adalah hari terakhir kami membujukmu. Ia berhenti di depan pintu dan menambahkan. Kau bahkan merencanakan pelarian saat senator sibuk membersihkan kekacauan yang kau buat. Seharusnya kau bersyukur karena masih dibiarkan hidup. Pada hari berikutnya, di sebuah rumah mewah, Kim Hyo menemui seseorang bernama Lae Jung Seok. Lama tidak bertemu, ujar Lae Jung Seok sambil tersenyum tipis. Kim Hyo mengangguk. Iya, kau baik-baik saja. Sambil melangkah masuk, Kim Hyo melirik sekeliling ruangan. Ada seseorang yang datang mencarimu. Tidak ada, jawab Lae Jung Seok singkat. Bagaimana dengan dia? Tanya Kim Hyo lagi. Dia aman dan sehat, masih di dalam kamarnya. Lae Jung Seok lalu membuka pintu kamar itu. Seorang wanita menatap ke arah mereka dengan wajah tegang. Jadi kau orang yang mengurungku di sini, katanya dingin. Kim Hyo menatapnya tenang. Aku tidak mengurungmu. Kau pasti sudah tahu tentang senator Jo Tae-suk. Saat ini dia sedang mencari saham Junha Group milik Presiden Park Dae-ho. Wanita itu terkejut. Apa? Dalam hatinya, ia bergumam, Senator Jo Tae-suk. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku? Tanyanya waspada. Mari kita buat kesepakatan, kata Kim Hyo. Kesepakatan, serahkan saham Junha Group milik Park Dae-ho kepadaku, ujar Kim Hyo tanpa bertele-tele. Aku tahu dia menyimpan saham itu atas namamu. Jadi jangan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Selama saham itu masih di tanganmu, kau berada dalam bahaya. Wanita itu mencibir. Omong kosong, kau bercanda, kan? Siapa dirimu sampai berani memerintahkanku menyerahkan saham sebesar itu? Lepaskan aku sekarang, dan aku akan menganggap semua ini tidak pernah terjadi. Kim Hyo menatapnya tajam. Selama saham itu ada padamu, nilainya tidak lebih dari kertas toilet bekas. Begitu kau mencoba memindahkannya, mereka akan langsung melacakmu. Ia sedikit menunduk, suaranya menjadi lebih dingin. Orang paling berkuasa di Korea Selatan akan mencarimu. Cepat atau lambat, kau akan tertangkap. Kau tahu itu. Wajah wanita itu mulai memucat. Dan saat itu terjadi, lanjut Kim Hyo pelan, kau akan sadar betapa mudahnya mereka membuat seseorang menghilang tanpa jejak. Tapi ketika kau menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Wanita itu mulai gemetar. Tentu saja, kata Kim Hyo kemudian, aku tidak memintamu menyerahkan saham itu tanpa imbalan. Lalu bagaimana dengan uang dari saham itu? Lae Jung Seok melangkah maju sambil membawa sebuah koper kecil. Ia membukanya. Di dalamnya, tersusun rapi uang tunai. Ini pembayaran untuk saham Junha Group, kata Kim Hyo. 30% dari nilai totalnya. Ia menatap wanita itu lurus-lurus. Kau tidak akan bisa menjual saham itu secara bebas. Jadi ini bukan penawaran yang buruk. Pilihannya sederhana, mati sambil memegang kertas tak bernilai, atau hidup mewah di tempat baru. Wanita itu terdiam beberapa saat, lalu menghela napas panjang. 30%, itu jumlah yang besar. Ya, kurasa ini tidak buruk, meskipun terasa sedikit boros. Untuk keamanan, lanjut Kim Hyo, kita akan menyelesaikan transaksi ini di bandara pada hari keberangkatanmu. Sebelum itu, lebih aman jika kau tetap tinggal di sini. Wanita itu mengangguk pelan. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Kim Hyo tersenyum tipis dalam hati. Bagus, cepat atau lambat, Junha Group akan berada di tanganku. Keesokan paginya di bandara, istri Park Dae-ho berjalan menuju ruang tunggu keberangkatan. Tiba-tiba, seorang pria mendekatinya dari belakang dan memanggil dengan suara rendah, Nyonya. Wanita itu terkejut dan berbalik, jantungnya berdegup kencang. Sementara itu, di sisi lain, di gedung kejaksaan, suasana ruang interogasi terasa dingin dan menekan. Apa kau ingin kesempatan untuk memikirkannya kembali? Tanya penasehat itu dengan nada datar. Park Dae-ho mengangkat kepalanya perlahan. Jawabanku tidak berubah. Aku akan mempertimbangkannya setelah kau mengeluarkanku dari sini. Penasehat itu tersenyum tipis. Kalau begitu, sepertinya kau perlu motivasi tambahan. Ia berhenti sejenak, lalu berkata, kami telah menahan istrimu. Park Dae-ho langsung menegang. Apa katamu? Kau suami yang baik, lanjut penasehat itu santai. Dan kau juga berhasil meyakinkannya untuk tidak membocorkan apapun sejauh ini. Saat itu, ponsel penasehat berdering. Ia menjawab singkat, lalu menutup telepon dan melangkah lebih dekat. Orang-orang kami tidak terlalu sabar, katanya pelan. Bicaralah padanya, katakan agar dia menyerahkan saham itu. Sebelum kau benar-benar tidak pernah melihat istrimu lagi. Park Dae-ho justru tersenyum tipis. Senyum yang membuat suasana semakin tidak nyaman.
Bukankah kau terlalu meremehkanku? Penasehat itu mengernyit. Apa maksudmu? Park Dae-ho mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Kau pikir aku akan menyembunyikan saham Chunha Group di tempat yang mudah dijangkau? Ia menatap tajam. Dengarkan baik-baik. Jika kau tidak mengeluarkanku dari sini dan membantuku kabur, kau tidak akan pernah mendapatkan saham itu. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar, berat dan penuh ancaman. Beberapa saat kemudian, di ruangannya, Lee Min-so menatap tumpukan laporan di tangannya sambil sesekali melirik layar komputer. Berita demi berita berlalu, namun alisnya justru semakin mengerut. Dalam hati ia bergumam, sepertinya aku butuh udara segar. Ia pun keluar ke koridor. Di sana, ia berpapasan dengan beberapa jaksa lain. Salah satu dari mereka mengeluh, aduh, badanku rasanya sakit semua. Lee Min-so menoleh. Kalian mau ke suatu tempat? Iya, jawab rekannya. Aku belum sempat makan. Bukankah Park Dae-ho masih di dalam? Tanya Lee Min-so. Kami sudah di sini lama, jawab jaksa itu santai. Tidak masalah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Mereka pun pergi meninggalkan koridor. Tak lama kemudian, di ruang interogasi, dua petugas masuk. Silakan keluar, kata salah satunya. Park Dae-ho tersenyum tipis saat berdiri dari kursinya. Baik, ia dibawa keluar gedung, melewati parkiran. Di depan sebuah mobil, penasihat Jo Tae-suk sudah menunggu. Kau tahu apa yang akan terjadi kalau kau mencoba bertindak konyol, kan? Katanya dingin. Tentu, jawab Park Dae-ho. Aku tahu untuk apa aku melakukan ini. Mobil pun melaju menuju pelabuhan. Malam telah turun ketika mereka tiba di pelabuhan. Park Dae-ho turun dari mobil dan menatap sekeliling. Di mana kapalnya? Tanyanya. Tiba-tiba matanya membelalak. Di dekat dermaga, berdiri Jo Tae-suk. Kenapa senator ada di sini? Katanya terkejut. Penasihat Jo Tae-suk melangkah maju. Tolong serahkan sahamnya. Park Dae-ho mengangguk. Tunggu sebentar. Orangku akan datang ke sini setelah aku menghubungi mereka. Ia segera mengetik pesan di ponselnya. Di saat yang sama, di bandara, istrinya membaca pesan yang masuk. Barang yang kupercayakan padamu, bawa ke tempat yang telah kita sepakati. Wanita itu menoleh ke arah Kim Hyu yang berdiri di sampingnya. Kalau begitu, aku akan berangkat sekarang. Kim Hyu menyerahkan kartu boarding dan tiket. Silakan, hubungi aku jika ada masalah. Wanita itu tersenyum tipis. Bahkan ada layanan purna jual. Aku suka itu. Ponselnya berdering, ia menjawabnya. Sebaiknya kita tidak bertemu lagi, katanya sambil berjalan pergi. Ia membuang ponsel burner ke tempat sampah sebelum menghilang ke dalam antrean keberangkatan. Di pelabuhan, Park Dae-ho terkejut saat panggilannya tak diangkat. Penasihat Jo Tae-suk menatapnya tajam. Hei, apa kau tidak melihat? Senator sedang menunggumu. Jangan bilang kau sudah membawa kabur saham itu. Tentu saja tidak, jawab Park Dae-ho cepat. Namun keringat mulai mengalir di pelipisnya. Tolong tunggu sebentar, katanya gugup. Sinyal di sini buruk, kita dekat laut. Ia mencoba menelepon lagi dan lagi. Dalam hati ia bergumam panik, apa yang sedang terjadi? Kami berjanji terbang bersama setelah aku meneleponnya. Pada saat itu, Park Dae-ho terus menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Aku mendapat pesan darinya, gumamnya pelan. Dia bilang sebentar lagi akan sampai di sini. Namun pesan yang muncul di layar justru berbeda dari yang ia harapkan. Aku akan meninggalkan Korea, jangan mencariku. Oh iya, aku sudah menjual semua saham sebagai kompensasi atas hubungan kita. Tubuh Park Dae-ho membeku. Langkah kaki terdengar mendekat. Jo Tae-suk berjalan ke arahnya dengan ekspresi tenang, namun matanya dingin. Park Dae-ho semakin gemetar. Tunggu, Park Dae-ho berusaha bicara. Tiba-tiba, penasihat Jo Tae-suk merampas ponsel dari tangannya. Serahkan itu. Ia membaca pesan tersebut, lalu mendecakkan lidah dengan kesal. Kau benar-benar keterlaluan. Park Dae-ho panik. Bukan begitu, Bu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku juga korban di sini. Ponsel itu kemudian diserahkan kepada Jo Tae-suk. Begitu membaca isi pesan, tatapan Jo Tae-suk berubah tajam. Park Dae-ho langsung berlutut. Tolong selamatkan hidupku, Senator, katanya dengan suara bergetar. Ini pasti hanya kesalahpahaman. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan menemukan saham itu. Aku bersumpah. Jo Tae-suk perlahan membungkuk dan meletakkan tangannya di bahu Park Dae-ho. Sampai sekarang, kau sudah banyak membantuku, katanya dengan suara lembut yang justru terasa lebih menakutkan. Perahu yang kusiapkan untukmu memang kecil, mungkin sedikit tidak nyaman. Tapi anggap saja itu bagian dari perjalanan hidupmu. Ia tersenyum tipis. Pikirkan semua yang telah kita lalui bersama. Aku akan mengurus sisanya. Lupakan semua yang terjadi, dan jalani hidupmu dengan damai. Park Dae-ho menunduk dalam-dalam. Terima kasih, Senator. Terima kasih. Baik, kata Jo Tae-suk sambil berbalik. Mari kita kembali. Iya, Pak, jawab penasihatnya. Saat Jo Tae-suk masuk ke dalam mobil, ia menunduk sedikit. Hati-hati di jalan. Di dalam mobil, Jo Tae-suk bertanya dengan nada santai. Apakah kapal itu sudah disiapkan seperti yang kuminta? Iya, Senator, jawab penasihatnya. Saya memastikan tidak akan ada konsekuensi apapun.
Sementara itu, Park Dae-ho sudah berada di atas kapal kecil yang bergerak perlahan menjauh dari pelabuhan. Angin laut menerpa wajahnya. Ia menghembuskan napas. Untuk apa aku ketakutan seperti itu? Ia mengeluarkan rokok, lalu mengetuk jendela ruang kapten. Hei, kau punya korek api? Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Aku tanya, kau punya korek api atau tidak? Tiba-tiba, pintu terbuka. Beberapa pria keluar dari ruang kapten sambil membawa tongkat. Park Dae-ho mundur satu langkah. Apa ini? Siapa kalian? Salah satu dari mereka berkata datar. Harganya akan turun kalau kita merusak produknya. Jadi jangan memukul terlalu keras. Wajah Park Dae-ho langsung pucat. Tidak, tunggu, tolong. Teriakannya tenggelam di tengah suara pukulan. Sementara itu, di dalam mobil yang melaju menjauh, Jo Tae-suk bersandar dengan tenang. Karena ada banyak sampah yang harus dibereskan, katanya pelan. Lebih baik kita mendaur ulang apapun yang masih bisa dimanfaatkan. Ia tersenyum tipis. Park Dae-ho akan sangat berguna bagi masyarakat. Dia seharusnya berterima kasih padaku. Mobil terus melaju menembus malam. Kali ini, lanjut Jo Tae-suk. Aku harus mencari orang yang lebih pintar. Keesokan harinya, pasar tradisional ramai dengan pembicaraan tentang berita hilangnya Presiden Bank of Korea, Park Dae-ho, saat interogasi kasus pembunuhan, termasuk lenyapnya rekaman CCTV kejaksaan. Para pedagang terkejut dan resah, membicarakan betapa mengerikannya kondisi dunia ketika pejabat setinggi itu terseret kasus kriminal. Keramaian pasar semakin memuncak ketika Senator Jo Tae-suk muncul. Dengan sikap ramah dan kata-kata yang membumi, ia dengan cepat menarik simpati warga. Banyak pedagang dan pengunjung memujinya, bahkan terang-terangan menyatakan dukungan jika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Jo Tae-suk menanggapi semua pujian itu dengan senyum tenang. Namun, malam harinya, sisi lain Jo Tae-suk terlihat. Sendirian di ruang kerja, ia mengutuk hilangnya saham Chunha Group akibat ulah Park Dae-ho dan mulai menyusun rencana untuk merebut kendali perusahaan melalui konflik internal. Ia memerintahkan sekretaris Han menemui Kim Yong-jun dan tetap mengawasi Park Sang-man, menunjukkan ambisi dan intriknya yang tersembunyi di balik citra publiknya. Sementara itu, Hei-ah pulang ke rumah dan mendapati kedua kakaknya bertengkar sengit di ruang tengah, dipicu oleh pertemuan salah satu dari mereka dengan Senator Jo Tae-suk. Ia memilih menjauh, menanggapi kekacauan keluarganya dengan sikap dingin dan sinis, lalu masuk ke kamarnya tanpa ikut campur. Di kamarnya, Hei-ah menonton berita tentang Chunha Group yang terus terpuruk sejak kematian ayahnya, Kim Geun-yong. Restrukturisasi besar-besaran yang dilakukan kakak tertuanya, Kim Yong-jun, justru memicu ancaman PHK dan kemarahan karyawan, membuat kondisi perusahaan semakin tidak stabil. Berita itu membangkitkan ingatan Hei-ah pada pesan terakhir ayahnya, yang mempercayakan Chunha Group padanya jika perusahaan berada di ambang kehancuran. Menyadari ancaman Jo Tae-suk yang berpotensi mengambil alih perusahaan, Hei-ah meneguhkan tekadnya untuk menepati janji sang ayah dan melindungi Chunha Group dengan tangannya sendiri. Keesokan harinya di Chunha Group, Hei-ah bertemu dengan Kim Hyu. Aku dengar kamu berhasil membagi semua unit apartemen, kata Hei-ah sambil menatapnya tenang. Kim Hyu mengangguk. Benar, semua itu bisa terjadi berkat bantuanmu. Hei-ah tersenyum tipis. Kalau proyek apartemen keduamu juga berhasil, nilai nama JS Construction pasti akan melonjak cukup tinggi. Besar kemungkinan seperti itu, jawab Kim Hyu. Saat ini aku sudah mengamankan 15% saham Chunha Group yang sebelumnya dipegang Park Dae-ho. Dan jika kamu bersedia membantuku, aku juga bisa mengamankan 15% saham yang dipegang Kijun Enterprise. Hei-ah menatapnya sejenak. Jadi sekarang kamu membutuhkan bantuanku. Ia lalu mengangguk pelan. Kebetulan aku memang berencana membeli saham dari Kijun Enterprise. Tapi terlalu banyak mata yang mengawasi gerakanku. Jika aku melakukannya sendiri, itu akan terlihat mencurigakan. Akan lebih aman jika terlihat seolah-olah kamu yang membantuku, bukan sebaliknya. Kim Hyu lalu mengeluarkan sebuah dokumen dari map yang dibawanya. Ini sesuai janjiku. Aku akan menyerahkan seluruh saham Chunha Group yang dimiliki JS Construction kepadamu. Hei-ah menerima dokumen itu. Kamu selalu menepati janjimu, jaksa Kim Hyu. Ia lalu menatap Kim Hyu dengan ekspresi penuh pertimbangan. Ngomong-ngomong, karena kamu sudah menyerahkan saham ini, bagaimana kalau kamu juga memberiku saham JS Construction? Kim Hyu terkejut. Apa? Saham JS Construction terus naik, lanjut Hei-ah. Jika Chunha Group ikut memilikinya, itu akan membantu memperbaiki citra perusahaan. Kamu juga tahu kan, sejak ayahku meninggal, kedua kakakku terus bertengkar. Itu merusak citra Chunha Group di mata publik. Mendengar itu, Kim Hyu justru tertawa kecil. Kau kenapa tertawa? Tanya Hei-ah. Aku serius. Kim Hyu berhenti tertawa dan menatapnya dengan ekspresi tenang. Entah kenapa, semakin lama aku bicara denganmu, semakin terasa bahwa kita ini cocok. Hei-ah terdiam sesaat, lalu sedikit terkejut. Apa? Sebenarnya, lanjut Kim Hyu, aku memang datang ke sini untuk memintamu membeli saham JS Construction dan mengambil alihnya lewat Chunha Group. Apa? Benarkah? Mata Hei-ah membesar. Benar, jawab Kim Hyu mantap. Ini akan menguntungkan kita berdua.
JS Construction akan mendapatkan nilai dari nama Chunha Group, dan itu akan sangat membantumu dalam waktu dekat. Jo Tae-suk kemungkinan besar akan mulai menyerang Chunha Group dengan lebih agresif setelah Park Dae-ho menghilang. Hei Ah mengangguk pelan. Benar, dia bukan tipe orang yang menyerah setelah gagal. Justru sebaliknya. Dan menurutmu, lanjut Kim Hyu, apakah Presiden Kim Jong-un mampu menghentikan Jo Tae-suk? Hei Ah menghela napas panjang. Tidak mungkin, dia sudah sepenuhnya dimanipulasi. Kalau begitu, kata Kim Hyu, kamu yang harus menghentikannya. Hei Ah menatapnya dengan tatapan tajam. Aku akan menghentikannya. Kim Hyu tersenyum kecil. Hari ini kamu terlihat sangat keren, Hei Ah. Pipi Hei Ah sedikit memerah. Baru sadar sekarang, aku ini keren, cantik, dan hebat. Kim Hyu tersenyum lebih lebar. Tentu saja tidak, aku sudah tahu sejak awal. Pada malam harinya, Kim Hyu yang bersiap menemui Sangman mengetik sebuah pesan di ponselnya. Sekretaris Han, Park Sangman dijadwalkan bertemu dengan Presiden Kijung Enterprise pukul 2 siang besok. Tolong pastikan tidak ada yang membuntutinya. Beberapa saat kemudian, balasan masuk. Aku mengerti, tapi aku hanya bisa mengamankannya selama 2 jam. Kim Hyu menatap layar ponselnya dan tersenyum tipis dalam hati. Bagus. Keesokan harinya, Sangman tiba di lokasi pertemuan dan menyerahkan kartu namanya kepada pria yang telah menunggunya. Senang bertemu dengan Anda, saya Park Sangman dari JS Construction. Pria itu menerima kartu nama tersebut sambil mengamati sekilas, lalu bergumam dalam hati. Aku setuju bertemu dengannya karena ini permintaan dari Hei Ah. Tapi bukankah dia masih terlalu muda? Sangman tidak membuang waktu, saya akan langsung ke intinya. Saya ingin membeli saham Chunha Group yang Anda miliki. Presiden Kijung Enterprise mengangkat alisnya. Berapa yang bersedia kau bayar? Ada beberapa pihak lain yang juga tertarik. Sangman menjawab dengan tenang. Saya tidak tahu berapa penawaran dari pihak lain. Tapi saya akan membayar sesuai harga saham sebelum krisis keuangan terjadi. Wajah pria itu langsung berubah. Apa? Harga sebelum krisis? Benar, jawab Sangman mantap. Jika melihat kondisi pasar saat ini, itu adalah penawaran yang sangat menguntungkan bagi Anda. Ruangan mendadak sunyi. Tawaran itu jelas berada jauh di atas ekspektasi. Sore harinya, Sekretaris Han menerima sebuah pesan. Terima kasih atas bantuannya. Berkatmu, kami berhasil membeli saham dari Kijung Enterprise. Sekretaris Han menutup ponselnya, lalu segera menuju ruangan Senator Jo Tae-suk. Di depan meja kerjanya, Sekretaris Han melapor. Senator, saham Chunha Group milik Kijung Enterprise telah dibeli. Jo Tae-suk mengangkat kepalanya dengan wajah terkejut. Apa? Oleh siapa? Menurut informasi kami, saham itu dibeli oleh JS Construction. Sejenak ruangan itu hening. Dalam hati, Jo Tae-suk bergumam dengan nada dingin. JS Construction, Park Sangman lagi. Kenapa perusahaan konstruksi membeli saham Chunha Group? Nama itu terus terngiang di kepalanya. Park Sangman, Park Sangman. Entah kenapa, firasat buruk mulai menyelimutinya. Pada malam hari, Sangman tiba di rumah Kim Hyu. Kim Hyu melirik ke arahnya dan berkata dengan nada santai. Kau sampai ke sini dengan aman. Sebenarnya itu yang ingin kutanyakan, tapi bukankah pakaianmu terlalu mencolok? Sangman terkekeh pelan. Bukan soal mencolok atau tidak. Wajahku sudah terlanjur tersebar di media. Jadi yang penting sekarang, wajahku tidak terlihat jelas. Ia membuka topinya sedikit, lalu menatap Kim Hyu. Sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Siapa sebenarnya yang sedang mengawasiku? Kim Hyu menjawab tenang. Aku akan memberitahumu saat waktunya tepat. Mulai sekarang, kau tidak perlu terlalu khawatir. Tiba-tiba, ponsel Sangman berdering. Sangman mengerutkan kening. Nomor tak dikenal. Kim Hyu melirik sekilas. Jangan-jangan kau parkir lagi di tempat terlarang. Sangman menghela napas sambil mengangkat telepon. Tidak, aku sudah pastikan parkirnya aman. Ia menjawab panggilan itu. Iya, ini Park Sangman. Suara di seberang terdengar dingin dan formal. Namaku Kim Jin-woo. Aku penasihat Senator Jo Tae-suk. Sangman terdiam sejenak. Suara itu melanjutkan. Senator Jo Tae-suk ingin bertemu denganmu, Tuan Park Sangman. Saat itu Kim Hyu bertanya pelan, siapa itu? Sangman langsung memberi isyarat agar Kim Hyu diam. Ia menutup mulutnya dengan jari telunjuk, lalu menjauh sedikit sebelum berbicara ke ponsel. Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa Anda adalah penasihat Senator Jo Tae-suk? Tanya Sangman dengan nada hati-hati. Mendengar nama itu, Kim Hyu langsung terkejut. Sangman segera mengambil selembar kertas, menulis sesuatu dengan cepat, lalu menunjukkannya pada Kim Hyu. Kim Hyu membaca tulisan itu sekilas, lalu berbisik dengan suara sangat kecil, tolak dia. Sangman mengangguk tipis, lalu kembali ke telepon. Maaf, tapi saya tidak bisa bertemu. Jadwal saya sangat padat akhir-akhir ini. Kita bicarakan lain waktu saja. Sebelum lawan bicaranya sempat menanggapi, Sangman langsung memutuskan panggilan. Ia menurunkan ponselnya dan menatap Kim Hyu dengan wajah serius. Kenapa Senator Jo Tae-suk ingin bertemu denganku? Apakah ini ada hubungannya dengan alasan kenapa akhir-akhir ini aku harus ekstra berhati-hati? Kim Hyu mengangguk pelan. Iya, jadi, meskipun dia menelepon lagi, jangan pernah menemuinya. Baik, jawab Sangman tanpa ragu.
Dalam hati, Kim Hyu bergumam, Jo Tae-sup, apakah dia sedang mencari pengganti Park Dae-ho? Dan dari semua orang, dia justru memilih Sang Man. Beberapa saat kemudian, ponsel Kim Hyu berdering. Ia langsung mengangkatnya. Hei, Kim Hyu, suara Hei Ah terdengar dari seberang. Hei Ah, jawab Kim Hyu. Aku butuh bantuanmu. Bantuan apa? Tanya Hei Ah. Aku ingin kau menyebarkan rumor, kata Kim Hyu dengan nada serius. Rumor, Hei Ah sedikit terkejut. Kim Hyu melanjutkan, aku harus memastikan Jo Tae-sup tidak menyentuh saham Chunha Group lagi. Keesokan harinya, penasihat Jo Tae-sup yang sedang memantau berita di komputernya tiba-tiba terkejut. Apa-apaan ini? Sementara itu, di kediamannya, Jo Tae-sup sedang membaca koran sambil sarapan. Judul besar di halaman depan menarik perhatiannya. Senator Wang Jinyong berencana mencalonkan diri sebagai presiden. Mampukah ia menjadi saingan Senator Jo Tae-sup? Jo Tae-sup mencibir dalam hati. Saingan, dia melakukan hal seperti ini sekarang. Untuk seseorang yang seharusnya segera pensiun, ini benar-benar tidak penting. Ia melipat koran itu dan mulai makan dengan tenang. Tak lama kemudian, sekretarisnya datang dan membungkuk sedikit. Maaf mengganggu Anda saat makan, Senator. Penasihat Kim Jin-woo ingin bertemu. Katanya ini mendesak. Jo Tae-sup mengangguk pelan. Biarkan dia masuk. Tak lama setelah itu, Kim Jin-woo masuk dengan wajah serius. Maaf, Senator, ini berita mendesak. Jo Tae-sup menatapnya tajam. Ada apa? Kim Jin-woo menarik napas sebentar sebelum berbicara. Beberapa desas-desus mulai beredar. Isinya tentang rekening atas nama Park Dae-ho yang menyimpan saham Chunha Group, dan rumor itu menyebutkan bahwa Anda terlibat. Jo Tae-sup langsung menoleh. Apa katamu? Kami masih menelusuri sumbernya, Senator. Wajah Jo Tae-sup mengeras. Dalam hatinya, amarah mulai mendidih. Siapa bajingan yang melakukan ini sekarang, saat pemilihan sudah di depan mata? Kim Jin-woo melanjutkan dengan nada hati-hati. Kami berhasil menekan media besar, tapi media kecil cukup merepotkan. Mereka terus menyebarkan isu ini. Jo Tae-sup mengetukkan jarinya ke meja. Hentikan mereka, dengan cara apapun. Baik, Senator. Jo Tae-sup terdiam sejenak, lalu berbicara lagi dengan suara dingin. Dan satu lagi, suruh Sekretaris Han menghubungi Jaksa Lee Min-sok. Sekretaris yang berdiri di dekat pintu segera menjawab. Baik, Senator. Pada malam harinya, di sebuah restoran, televisi menayangkan berita terkini. Beredar desas-desus bahwa Presiden Park Dae-ho dari Bank of Korea, yang sebelumnya dinyatakan menghilang, diketahui memegang saham Chunha Group melalui sebuah rekening rahasia. Di meja makan dekat jendela, Kim Hyu dan Hei Ah duduk berhadapan. Kim Hyu melirik ke arah televisi lalu berkata pelan, untuk sementara waktu, kau akan sering muncul di media. Kau tidak keberatan dengan itu? Hei Ah tersenyum tipis. Justru itu yang terbaik. Sudah waktunya Chunha Group melepaskan diri dari pengaruh Jo Tae-sup. Kim Hyu mengangguk. Kalau begitu, kau sudah siap. Hei Ah bangkit dari kursinya. Aku harus bertemu kakak tertuaku. Kita tidak bisa terus dimanipulasi oleh Jo Tae-sup. Kali ini, aku yang akan mengambil langkah pertama. Dia menoleh sebentar. Sampai jumpa. Keesokan harinya, di gedung Chunha Group, Hei Ah menemui kakak tertuanya, dan berkata, aku sedang mempersiapkan konferensi pers. Kakaknya bertanya, kenapa kamu mempersiapkan konferensi pers? Hei Ah menatapnya dengan tenang. Aku akan mengungkap kebenaran tentang rekening Presiden Park Dae-ho. Kakak tertuanya terkejut. Apa, kau benar-benar ingin memutus hubungan kita dengan Senator Jo Tae-sup? Iya, jawab Hei Ah tanpa ragu. Aku ingin mengakhirinya. Apa kau sadar dengan apa yang kau katakan? Nada suaranya meninggi. Hei Ah melanjutkan dengan tegas. Pasar domestik sudah mencapai batasnya. Kita tidak akan mendapat keuntungan lagi dengan terus bergantung pada Jo Tae-sup. Kakak tertuanya menatap Hei Ah dengan wajah keras. Kau tahu tidak, cukup diam. Jangan melakukan hal yang tidak berguna. Hei Ah tidak mundur sedikit pun. Menjaga hubungan dengan Jo Tae-sup hanya akan terus merugikan Chunha Group. Kakak seharusnya sudah tahu itu. Dan kakak juga tahu apa yang terjadi pada ayah karena hubungan itu. Kakak tertuanya mengepalkan tangan. Apa kau tahu kehidupan seperti apa yang akan kita jalani jika konglomerat seperti kita tidak memiliki perlindungan kekuatan politik di negara ini? Hei Ah menatap balik tanpa ragu. Lalu apa? Kakaknya menjawab dingin. Neraka. Jadi jangan lakukan apapun. Hei Ah menarik napas pelan. Kurasa kakak salah paham tentang satu hal. Dia melangkah sedikit lebih dekat. Kakak pikir aku datang ke sini untuk meminta izin atau melaporkan apa yang kulakukan? Kakak tertuanya terdiam. Hei Ah melanjutkan dengan suara tenang namun tegas. Kakak tahu kalau JS Construction sudah mengambil saham Chunha Group, bukan? Mereka memutuskan untuk mendukungku. Wajah kakaknya berubah. Lalu, Hei Ah menatapnya lurus. Menurut kakak, apa yang akan terjadi jika aku menggabungkan saham yang kumiliki dengan saham milik sekutuku? Kakak tertuanya membelalak. Apa? Kim Hei Ah, apa kau sedang mengancamku? Hei Ah menggeleng perlahan. Aku tidak menganggapmu musuh, kakak. Jadi dengarkan baik-baik. Ia melanjutkan dengan nada lebih rendah.
Jika kakak menolak bekerja sama denganku, aku akan mengambil alih Kunya Group dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak ingin memulai perang keluarga. Hei Ah berhenti sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Aku hanya ingin Kunya Group kembali normal. Dan aku yakin, jauh di dalam hati, kakak juga ingin melindunginya. Kakak tertuanya terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, jaksa akan mulai menginvestigasi kita. Hei Ah mengangguk. Karena itu kita harus bersiap. Aku akan membuka konferensi pers terlebih dahulu. Pada sore harinya, Kim Hyu bertemu Senator Wang Jinyong yang sedang menarik gerobak untuk membantu seorang pemilik toko barang antik yang sakit. Wang Jinyong melakukannya dengan santai, menganggapnya sebagai cara melihat langsung kehidupan warga. Ia bahkan mengantarkan hasil kerja hari itu kepada seorang warga tua dan memastikan orang tersebut beristirahat, menunjukkan kepedulian nyata tanpa menganggapnya sebagai beban, meski Kim Hyu menyinggung kesibukannya menjelang pemilu. Kim Hyu kemudian memperingatkan Wang Jinyong agar berhati-hati terhadap Senator Jo Tae-sup yang dikenal licik dan suka menjebak lawan. Wang Jinyong menanggapi dengan tenang dan tak merasa bersalah atas apapun. Namun, saat Kim Hyu pergi membeli minuman, situasi mendadak berubah ketika para wartawan mengepung Wang Jinyong dengan berbagai tuduhan serius terkait dokumen rahasia, dana gelap, dan pencalonannya. Di tempat lain, Lee Min-so menatap layar televisi dengan wajah tegang. Berita itu berbunyi, dokumen yang mengungkap dugaan korupsi Senator Wang Jinyong telah beredar. Kejaksaan mengaku menerima dokumen dari seorang informan anonim dan berencana memanggil Senator Wang Jinyong untuk pemeriksaan. Keesokan harinya, di depan gedung Majelis Nasional, Jo Tae-sup turun dari mobil hitamnya dan melangkah menuju pintu masuk. Begitu ia muncul, kerumunan langsung riuh. Kamera berkilat, para wartawan berdesakan mendekat. Senator Jo Tae-sup, Pak Senator, ke sini sebentar. Jo Tae-sup tersenyum tipis dan melambaikan tangan dengan santai. Terima kasih atas kerja keras kalian, ucapnya singkat, lalu terus berjalan. Namun suasana mendadak berubah ketika sebuah mobil lain berhenti di belakangnya. Senator Wang Jinyong keluar dari kendaraan itu. Seketika, perhatian para wartawan beralih sepenuhnya. Senator Wang, apakah Anda mengakui tuduhan suap? Apakah isi dokumen rahasia yang bocor itu benar? Apakah Anda akan mengundurkan diri dari pemilihan? Pertanyaan bertubi-tubi menghantam Wang Jinyong. Ia berhenti sejenak, menatap para wartawan dengan wajah tenang, lalu berkata dengan suara tegas. Aku tidak akan mundur. Kerumunan mendadak senyap. Aku tahu itu yang diinginkan oleh pihak yang menuduhku, lanjutnya. Justru karena itulah aku tidak akan mundur. Di kejauhan, Jo Tae-sup yang sudah hampir memasuki gedung melirik ke arah itu. Langkahnya tidak berhenti, tetapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Dalam hatinya, ia bergumam dingin. Tidak akan mundur. Apakah kau benar-benar berpikir bisa bertahan? Kau seharusnya tahu posisi dirimu sebelum melangkah terlalu jauh. Sementara itu, di gedung kejaksaan, Lee Min-so sedang membaca koran. Judul besar di halaman depan berbunyi, apakah ini akan menjadi kejatuhan kandidat Presiden Wang Jinyong? Wajahnya menegang. Ia meremas koran itu, lalu membuangnya ke tong sampah di samping meja. Kim Hyu yang baru datang menghampirinya dan berkata pelan, kau tidak terlihat baik-baik saja. Ada sesuatu yang kau khawatirkan? Lee Min-so menjawab santai, seolah tak terjadi apa-apa. Tidak ada. Kim Hyu menatapnya tajam. Apa kau yang membocorkan dokumen itu ke media? Kau sudah menyelidikinya, bukan? Kau pasti tahu kebenarannya. Senator Wang Jinyong tidak terlibat. Lee Min-so terdiam. Kim Hyu melanjutkan dengan suara rendah namun tegas. Kau tahu, jangan mengarahkan pisaumu ke arah yang salah. Kalau bilahnya salah sasaran, yang terluka justru dirimu sendiri. Lee Min-so tersenyum pahit. Apa salahnya kalau aku terluka oleh pisaiku sendiri? Sudah terlambat bagiku. Aku tidak bisa mengubah apapun. Kim Hyu menggeleng pelan. Tidak semuanya terlambat. Aku percaya suatu hari nanti kau akan kembali seperti dulu. Jaksa Lee Min-so yang kukenal adalah orang yang tetap berdiri di sisi keadilan, bahkan ketika seluruh dunia melawannya. Pada malam harinya, di kediaman Jo Tae-sup, suasana terasa tegang. Jo Tae-sup menatap penasihatnya dengan wajah dingin. Kau masih belum menemukan saham Chunha Group. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Apa kau yakin istri Park Dae-ho benar-benar sudah meninggalkan negara ini? Penasihatnya menunduk. Kami masih mencarinya, Senator. Tapi ada satu hal penting. Saham Chunha Group yang dipegang pihak internal baru saja meningkat. Jo Tae-sup mengerutkan kening. Maksudmu apa? Penasihat itu menarik napas. Jumlah saham yang bertambah persis sama dengan jumlah saham yang sebelumnya dipegang Park Dae-ho. Dalam hati Jo Tae-sup bergumam. Tidak mungkin, Chunha Group. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Sekretaris masuk dengan wajah tergesa. Senator, Anda harus melihat berita ini sekarang. Mereka bertiga menatap layar televisi. Hei Ah melakukan konferensi pers. Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Park Dae-ho memegang sejumlah besar saham Chunha Group melalui rekening atas nama pihak lain. Kejaksaan akan diminta bekerja sama untuk menyelidiki proses kepemilikan saham tersebut. Hei Ah melanjutkan, Chunha Group akan menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran.
Kami akan memutus segala hubungan politik dan meningkatkan transparansi perusahaan. Ke depan, kami ingin berkontribusi secara sehat bagi perekonomian negara. Jo Tae-sup membeku. Kim Hye-ah. Ia segera berdiri. Cepat hubungi Kim Yong-jun. Sekretaris segera menghubungi, lalu menoleh dengan wajah pucat. Maaf, Senator, saya tidak bisa menghubunginya. Jo Tae-sup mengepalkan tangan. Bajingan sombong itu. Ia berbalik dan berkata dingin. Siapkan mobil, sekarang. Beberapa saat kemudian, Jo Tae-sup mendatangi Yong-jun secara langsung. Begitu melihatnya, Yong-jun sedikit menunduk. Senator, Anda datang sendiri. Mereka duduk berhadapan di sofa. Jo Tae-sup membuka pembicaraan tanpa basa-basi. Aku menonton konferensi pers itu. Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Ia menatap Yong-jun tajam. Kau mengirim anak yang belum dewasa ke sana. Bodoh, kau seharusnya menjaga nama ayahmu. Jo Tae-sup melanjutkan. Kau tahu JS Construction membeli 15% saham Chunha Group dari Kijung Enterprise, bukan? Menurutmu, apakah mereka akan melepas saham itu begitu saja meski ditawari uang besar? Yong-jun tampak ragu. Sejauh itu, saya tidak tahu. Jo Tae-sup menajamkan pandangan. Kau tidak tahu. Yang saya tahu hanya Kijung Enterprise mulai menjual saham. Hanya itu. Jo Tae-sup tersenyum tipis, namun dingin. Benarkah? Bukti korupsi Senator Yong-jun sudah bocor. Kejaksaan akan segera bergerak. Ia menoleh kembali. Tahukah kau berapa kali ayahmu, Ketua Kim Gun-yong, diselidiki oleh kejaksaan? Yong-jun terkejut. Apa? Investigasi terhadap Chunha Group akan segera dimulai, lanjut Jo Tae-sup. Dan ini baru permulaan. Ia melangkah pergi sambil berbicara. Chunha Automobil, Chunha Elektronik, Chunha Heavenly Industry, Chunha Chemical. Semua akan diperiksa. Sampai sekarang, Chunha terlalu lama menikmati kemudahan. Yong-jun bangkit panik. Senator, tunggu. Saya akan segera memeriksanya. Saat itu, Hye-ah muncul di hadapan mereka. Aku penasaran, katanya tenang. Kemudahan yang kau maksud itu, kami menolak untuk mengambilnya. Jo Tae-sup berhenti. Lama tidak bertemu, Hye-ah, ujarnya dingin. Jika kau ingin berbisnis, jangan biarkan emosi menguasaimu. Hye-ah tersenyum tipis. Tentu saja aku punya emosi. Tapi aku juga tahu batasnya. Ia menatap Jo Tae-sup lurus. Kenapa kau tidak berhenti mencari akun Pak Dae-ho, kalau kau tidak ingin membuang waktu? Kakak Yong-jun mencoba menengahi. Kim Hye-ah, jangan tidak sopan pada senator. Hye-ah tidak menggubrisnya. Saham-saham itu sekarang ada di tanganku, katanya datar. Maaf mengatakan ini, tapi kau tidak akan bisa memanipulasi Chunha Group sesuka hatimu lagi. Beberapa saat kemudian, di perjalanan pulang, Jo Tae-sup duduk diam di kursi belakang mobil. Tatapannya kosong, namun pikirannya bergejolak. Kim Hye-ah, bocah sialan, gumamnya dalam hati. Aku sama sekali tidak pernah menganggapmu ancaman. Bagiku, kau hanyalah gadis kecil yang nekat bermain di dunia orang dewasa. Tangannya mengepal perlahan, tapi aku tidak menyangka justru kaulah yang memegang saham Park Dae-ho. Kau benar-benar berani menghalangi jalanku. Wajahnya mengeras. Kalau sudah seperti ini, aku tidak akan lagi bermain aman dengan Chunha Group. Ia sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Sekretaris Han. Ya, Senator, jawab Sekretaris Han dari kursi depan. Aku rasa sudah waktunya mempercepat rencana, kata Jo Tae-sup dingin. Keluarkan siaran pers. Partisipasiku dalam pemilihan presiden. Keesokan harinya, di Gedung Majelis Nasional, Jo Tae-sup berdiri di depan podium konferensi pers. Puluhan kamera mengarah padanya, kilatan lampu tak henti menyala. Dengan suara mantap, ia mulai berbicara. Warga negara yang saya cintai, katanya. Hari ini, saya, Jo Tae-sup, berdiri di hadapan kalian sebagai seorang senator Republik Korea. Ia berhenti sejenak, menatap para wartawan. Dari pejabat pemerintah dan kejaksaan yang korup, hingga senator yang menerima suap, serta konglomerat yang dituduh melakukan penggelapan pajak. Nada suaranya mengeras. Karena para petinggi yang korup inilah, negara kita jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia mengepalkan tangan di atas podium. Saya yakin, kalian semua yang mendukung saya menginginkan satu hal, akhir dari kekacauan ini. Jo Tae-sup menarik napas dalam. Dan karena itu, untuk mewakili kehendak rakyat, saya menyatakan diri, maju sebagai calon presiden Republik Korea. Suasana langsung riuh. Warga negaraku, lanjutnya, aku, Jo Tae-sup, akan membersihkan negara yang korup ini. Aku akan membalikkan sistem yang busuk ini. Ia menunduk sedikit. Mohon dukungan kalian agar tujuan ini dapat tercapai. Di balik senyum tenangnya, Jo Tae-sup bergumam dalam hati. Aku hanya perlu mencapai posisi tertinggi di negara ini. Lalu aku akan membesarkan konglomerat lain yang mampu menyaingi Chunha Group. Matanya menyipit tajam, dan mereka yang berani melawanku, akan kubalas satu persatu. Setelah konferensi pers itu berakhir, Jo Tae-sup melangkah turun dari podium. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Penasihat Kim, panggilnya singkat. Ya, Senator, jawab penasihat Kim segera. Jo Tae-sup berhenti sejenak, lalu berkata pelan namun tegas. Hubungi Park Sang-man sekali lagi.
Penasihat Kim menatapnya dengan hati-hati. Kali ini, lanjut Jo Tae-suk. Katakan padanya bahwa calon presiden ingin bertemu dengannya. Ia menoleh perlahan, dan pastikan dia mengerti ini adalah terakhir kalinya kami meminta pertemuan secara terhormat. Penasihat Kim menunduk. Baik, Senator, saya mengerti. Saya akan menghubunginya kembali. Pada malam harinya, ponsel Kim Hyu berdering. Nama Sekretaris Han muncul di layar. Begitu sambungan terhubung, Sekretaris Han langsung berbicara dengan nada rendah. Kim Hyu, Senator ingin bertemu Park Sang-man. Kim Hyu diam, menunggu. Jika dia menolak lagi, lanjut Sekretaris Han. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan Senator. Kali ini, kemungkinan besar Park Sang-man akan berada dalam bahaya. Di sisi lain, Kim Hyu tersenyum tipis. Kurasa, katanya pelan, kita memang tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Sekretaris Han terdiam. Aku mengerti, lanjut Kim Hyu dengan tenang. Aku akan mengatur pertemuan itu, saat mereka menghubungi Park Sang-man lagi. Telepon pun berakhir, meninggalkan keheningan yang terasa berat. Beberapa saat kemudian, Kim Hyu menemui Sang-man di kantor Future Real Estate Consulting. Ruangan itu sunyi, hanya suara pendingin udara yang terdengar pelan. Keduanya duduk berhadapan di sofa, dengan meja rendah di antara mereka. Sang-man membuka pembicaraan lebih dulu. Aku akan mengatur pertemuan dengan senator itu, seperti yang kau minta. Kim Hyu mengangguk pelan. Baik, kerja bagus. Namun Sang-man tidak terlihat lega. Ia menghela napas, lalu berkata, tapi, kenapa aku harus berurusan dengan orang itu? Ini pertama kalinya aku berhadapan langsung dengan politikus. Tatapannya saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Kim Hyu tersenyum tipis, seolah sudah menduga reaksi itu. Kau tidak perlu khawatir, katanya tenang. Kau tidak akan benar-benar bertemu dengannya. Beberapa saat kemudian, di ruang privat restoran eksklusif. Hidangan telah tersaji rapi di atas meja rendah, namun tak satu pun tersentuh. Di dalam ruangan, Jo Tae-suk duduk bersila dengan tenang. Wajahnya tampak santai, tapi sorot matanya dingin. Berani sekali dia menolakku, gumamnya dalam hati. Untuk kesekian kalinya, aku penasaran, orang macam apa Park Sang-man itu sebenarnya. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti di depan gedung. Kim Hyu keluar dari mobilnya dan berjalan lurus menuju koridor. Di depan pintu ruang privat, Sekretaris Han yang sudah menunggu tampak terkejut. Tuan Kim, ujarnya gugup. Maaf, tapi Anda. Tanpa menjawab, Kim Hyu langsung meraih gagang pintu. Mohon tunggu. Pintu terbuka. Kim Hyu melangkah masuk. Di dalam ruangan, Jo Tae-suk sedikit terkejut. Alisnya terangkat tipis. Kim Hyu, kenapa dia yang datang? Di mana Park Sang-man? Tanpa basa-basi, Kim Hyu duduk bersila tepat di hadapannya, seolah tempat itu memang miliknya sejak awal. Jo Tae-suk menatapnya tajam. Kenapa kau datang ke sini? Kim Hyu menjawab santai. Aku dengar kau sedang mencari Park Sang-man. Nada suara Jo Tae-suk mengeras. Seperti yang sudah kukatakan, aku ingin bertemu Park Sang-man. Bukan kau, sebaiknya kau pergi sebelum membuat kesalahan besar di hadapanku. Kim Hyu tersenyum tipis. Apa kau masih belum mengerti? Ia menatap Jo Tae-suk tanpa gentar. Aku adalah orang di belakang Park Sang-man. Untuk sesaat, ekspresi Jo Tae-suk berubah. Apa, orang yang sebenarnya ingin kau temui? Lanjut Kim Hyu tenang. Jadi, lupakan Park Sang-man. Kenapa kau tidak berbicara langsung denganku saja? Jo Tae-suk terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di ruangan. Setelah itu, ia menatap Kim Hyu dengan tajam. Apa kau sadar dengan apa yang baru saja kau katakan? Kim Hyu menyandarkan tubuhnya dengan santai. Kalau aku datang ke sini tanpa persiapan, tentu saja tidak. Dalam hati Jo Tae-suk bergumam. Kim Hyu, jadi kau mendekat sambil menyembunyikan cakarmu. Ia tersenyum tipis. Sungguh disayangkan. Dengan kemampuanmu, kau seharusnya bisa menjadi seseorang yang hebat. Nada suaranya berubah halus berbahaya. Dan karena aku tidak ingin menyia-nyiakan bakatmu, aku akan memberimu satu kesempatan. Jo Tae-suk mencondongkan tubuhnya. Aku melihat potensi, bukan masa lalu. Jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, aku akan memaafkan semua yang telah kau lakukan. Kim Hyu terkekeh kecil, merepotkan sekali. Ia menggeleng pelan. Aku bukan tipe orang yang melihat masa depan sambil melupakan masa lalu. Sorot matanya mengeras. Dan aku berencana untuk terus menghalangimu. Ia menatap Jo Tae-suk lurus-lurus. Jadi, bukankah lebih baik kita menghindari pertengkaran yang tidak perlu? Jo Tae-suk menuangkan minuman ke gelasnya perlahan. Bagus, kau sangat percaya diri. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Menurunkanmu dari posisimu sekarang, atau mungkin, mengirimmu ke cabang kejaksaan di pulau terpencil. Kim Hyu menjawab tanpa ragu. Aku menolak semua tawaranmu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Lebih baik kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jo Tae-suk menyipitkan mata. Apa maksudmu? Kim Hyu menatapnya tajam, lalu menyilangkan tangan. Apapun yang terjadi, aku berniat mengirimmu ke penjara. Ia berkata pelan, tapi menusuk. Aku tidak tahu sejauh apa aku harus melangkah, selama aku bisa melihat hari itu.
Ruangan kembali sunyi. Jo Tae-sup tersenyum dingin. Jadi, kau menyimpan dendam padaku. Ia menyandarkan tubuhnya. Kurasa kau salah paham. Baiklah, mari kita dengar. Kim Hyu berkata dengan suara tenang. Sudah terlambat. Tidak, lebih tepatnya, kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu sekarang. Ia menatap Jo Tae-sup tanpa ragu. Untuk saat ini, mari kita kesampingkan dendam pribadi. Izinkan aku berbicara padamu sebagai seorang jaksa. Kim Hyu melanjutkan, suaranya dingin. Orang sepertimu tidak pantas menjadi politikus. Aku bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan kau lakukan jika naik ke posisi yang lebih tinggi. Ia berhenti sejenak. Karena itu, aku berencana mengirimmu ke penjara sebelum hari itu tiba. Jo Tae-sup tersenyum tipis. Penjara, ya. Ia menghela napas ringan. Mendengar kata itu saja sudah membuatku kehilangan nafsu makan. Jo Tae-sup mengangkat bahu. Aku mengerti apa yang kau maksud. Jadi, kau boleh pergi sekarang. Kim Hyu bangkit dari tempat duduknya. Baiklah, kita akan bertemu lagi nanti. Ia melangkah beberapa langkah, lalu berhenti dan menoleh. Oh, benar. Kim Hyu tersenyum kecil. Karena kau akan segera masuk penjara, sebenarnya aku ingin membelikanmu minuman untuk menghiburmu. Tapi sayangnya, seorang jaksa tidak boleh menawarkan minuman pada seorang senator. Ia berbalik hendak pergi. Kim Hyu, suara Jo Tae-sup menghentikannya. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Kim Hyu berhenti, lalu menoleh. Jo Tae-sup berkata dengan nada rendah. Kalau kau benar-benar peduli pada temanmu, Park Sang-man. Ia menatap Kim Hyu tajam. Seharusnya kau tidak menggantikannya hari ini. Kim Hyu tetap diam. Jo Tae-sup melanjutkan. Kalau sampai kau harus menggantikan Park Sang-man di pertemuan ini, dan bahkan menunjukkan cakar-cakarmu padaku. Ia tersenyum tipis. Menurutmu, apa yang akan kulakukan setelah ini? Sambil mengambil satu suap makanan, Jo Tae-sup berkata pelan. Kau telah membuat kesalahan besar. Ia mengulanginya dengan suara lebih dingin. Kau benar-benar telah membuat kesalahan besar. Kim Hyu menatapnya tenang. Mari kita lihat. Ia berbalik menuju pintu. Apakah ini sebuah kesalahan, atau tidak? Setelah Kim Hyu pergi, Jo Tae-sup memanggil sekretaris Han ke hadapannya. Jo Tae-sup berkata dengan nada datar. Kurasa kita harus mulai menginvestigasi semua kenalan Kim Hyu. Sekretaris Han menjawab, baik, Senator. Jo Tae-sup melanjutkan, dan kali ini, jangan batasi penyelidikan hanya pada orang-orang yang saat ini dekat dengannya. Ia menatap tajam, perluas penyelidikan ke masa lalunya. Teman-teman kuliahnya, rekan satu angkatan, siapapun yang pernah terhubung dengannya. Sekretaris Han mengangguk, cari semua kelemahan yang mereka miliki. Baik, Senator. Jo Tae-sup bertanya lagi, Jaksa Lee Min-so, apakah dia sedang dalam perjalanan? Sekretaris Han menjawab, iya, Senator, tapi Jaksa Lee Min-so tampaknya cukup dekat dengan Jaksa Kim Hyu. Apakah ini tidak berisiko? Jo Tae-sup tersenyum tipis. Tidak masalah, aku ingin melihat seberapa dekat mereka sebenarnya. Dalam hati, Jo Tae-sup bergumam. Selama ini ada seseorang yang menyembunyikan cakar di belakangku. Jadi itu kau, Kim Hyu. Aku tidak tahu kenapa kau memilih mengungkapkan cakarmu sekarang, tapi itu tidak masalah. Aku akan mencabutnya satu persatu. Beberapa saat kemudian, Sekretaris Han membuka pintu. Senator, Jaksa Lee Min-so sudah datang. Biarkan dia masuk. Lee Min-so masuk dan menunduk sedikit. Anda memanggil saya, Senator. Silakan duduk. Setelah Lee Min-so duduk, Jo Tae-sup bertanya. Aku dengar kau cukup dekat dengan Jaksa Kim Hyu. Lee Min-so menjawab dengan tenang. Kami memang cukup dekat. Jo Tae-sup berkata, bagus. Orang seperti apa Jaksa Kim Hyu itu? Lee Min-so berpikir sejenak, lalu menjawab. Dia jaksa yang sangat bertanggung jawab. Kami pernah bekerja sama menangani kasus yang sangat sulit, dan saya mengagumi kegigihannya. Jo Tae-sup mengangguk perlahan. Jadi dia bukan tipe yang mudah menyerah. Benar, jawab Lee Min-so. Selain itu, dia tidak mudah goyah meskipun dihadapkan pada godaan dan bahaya. Ia berhenti sejenak, tapi biasanya, di bawah cahaya yang terlalu terang, selalu ada bayangan gelap. Terus terang, saya sedikit mengkhawatirkannya. Jo Tae-sup tersenyum samar. Aku mengerti. Lalu ia bertanya pelan, menurutmu, kau bisa memadamkan cahaya itu? Lee Min-so terkejut. Maaf. Jo Tae-sup melanjutkan dengan suara rendah. Atau lebih baik lagi, menghancurkan cahaya itu sepenuhnya, sehingga tidak ada bayangan yang tersisa. Lee Min-so bertanya hati-hati, apakah Jaksa Kim Hyu sedang bermasalah? Jo Tae-sup menghela napas. Mungkin kau merasa ini terlalu tiba-tiba, dan aku memahami itu. Ia menatap Lee Min-so lurus. Tapi dalam hidup, terkadang kau harus mengesampingkan kebenaran demi nilai lain. Nada suaranya mengeras. Sayangnya, Kim Hyu masih terlalu naif untuk memahami hal itu. Ia berhenti sejenak. Bagaimana, menurutmu kau bisa melakukannya? Lee Min-so mengepalkan tangannya pelan. Iya, saya akan melakukan apapun demi negara ini. Jo Tae-sup tersenyum puas. Bagus. Ia berdiri. Aku akan menghubungimu saat waktunya tiba.
Aku akan mengandalkanmu. Setelah Lee Min-so pergi, Jo Tae-sup kembali memanggil sekretarisnya. Sekretaris Han, iya, Senator, jadwalkan pertemuan dengan Jaksa Agung Yoon Jong-ki secepat mungkin. Baik, Senator. Dalam hati, Jo Tae-sup bergumam. Tidak mudah menyerah, ya. Menarik, kebetulan aku juga tipe predator yang tidak pernah melepaskan mangsanya. Sementara itu, Sekretaris Han berpikir sendiri. Jo Tae-sup sudah benar-benar memusatkan perhatiannya pada Kim Hyu. Ini bukan lagi permainan politik biasa. Ini pertarungan antara pemburu dan mangsa. Dan aku tidak yakin siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Beberapa saat kemudian, Jo Tae-sup memanggil penasihatnya dan menyebut Kim Hyu, jaksa muda dari Kejaksaan Distrik Tengah, sebagai musuh baru yang menarik perhatiannya. Ia menilai Kim Hyu terlalu naif karena usia, namun menyadari bahwa selama ini jaksa itu menyembunyikan kemampuannya dan kini berani menunjukkan taring dengan melawannya secara terbuka. Jo Tae-sup memerintahkan agar Kim Hyu dihancurkan sampai tidak berani menentangnya lagi. Meski penasihatnya menganggap Kim Hyu mudah disingkirkan, Jo Tae-sup menegaskan bahwa justru anak muda adalah ancaman paling berbahaya. Ia mengaku tidak takut pada tokoh-tokoh senior yang terikat citra dan kepentingan, melainkan pada generasi muda yang tak punya apapun untuk ditakuti. Dengan perumpamaan teh baru yang airnya masih panas, Jo Tae-sup memperingatkan agar Kim Hyu tidak diremehkan, membuat sang penasihat akhirnya memahami keseriusan situasi. Sementara itu, Kim Hyu menjemput Sangman dan menanyakan hasil pengambil alihan JS Construction. Sangman melaporkan semuanya berjalan mulus karena Kunya Group menyetujui tuntutan mereka. Ia mengaku lega tak lagi menjabat presiden perusahaan, merasa posisi itu bukan tempatnya. Sikap Kim Hyu yang tenang namun ambigu membuat Sangman curiga ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Kecurigaan itu terbukti ketika Kim Hyu menyerahkan kartu firma hukum milik Presiden Kang Min-so dan meminta Sangman bersembunyi sementara demi menghindari Senator Jo Tae-sup. Kim Hyu menjamin keamanan keluarga Sangman dan menegaskan situasinya memang serius, meski belum bisa menjelaskan semuanya. Meski khawatir pada Kim Hyu, Sangman menerima keputusan itu, sementara Kim Hyu sendiri tampak siap dan justru bersemangat menghadapi momen yang telah lama ia tunggu. Keesokan harinya, Wang Jinyong memasuki kantornya dan disambut kegaduhan panik, namun ia hanya menatap dingin hingga manajer kantor menenangkan staf dan diam-diam memintanya mundur sebelum terseret lebih dalam. Tanpa menjawab, Wang Jinyong masuk ke ruangannya, menutup pintu perlahan, lalu berdiri menatap poster besar bergambar wajahnya sendiri, kosong di luar namun bergolak di dalam. Beberapa saat kemudian, sekelompok orang tua dan warga tiba-tiba memasuki ruangan Wang Jinyong yang berantakan. Alih-alih menghakimi, mereka langsung membersihkan ruangan dan menyemangatinya, meminta Wang Jinyong mengabaikan berita palsu yang beredar. Suasana suram perlahan berubah menjadi hangat dan penuh dukungan, seakan mereka ingin membersihkan bukan hanya ruangan, tetapi juga tekanan yang menimpanya. Setelah itu, Wang Jinyong berbincang dengan orang kepercayaannya tentang badai opini publik dan kerasnya pertarungan politik ke depan. Meski menyadari banyak rintangan, ia tetap percaya pada keadilan dan dukungan orang-orang di sekitarnya. Keyakinan dan pengalaman masa lalu membuatnya kembali tenang, hingga akhirnya ia memilih menyingkirkan beban sejenak dan mengajak minum bersama. Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Kim Hyu menatap Sung Ho dengan sedikit terkejut. Apa Anda dipindahkan ke Provinsi Yonggi? Sung Ho tersenyum santai. Benar, setidaknya aku akan punya lebih banyak waktu luang. Kim Hyu mengangguk pelan, tetapi pikirannya bergerak cepat. Dalam hatinya ia bergumam, bahkan Yuri juga dikirim ke Provinsi Gangwon. Jo Tae-sup, ini pasti ulahmu. Kau terlalu mudah ditebak. Namun aneh, setelah kehilangan Kim Seok-han, seharusnya pengaruhmu di kejaksaan sudah jauh berkurang. Memindahkan orang-orang ke tempat berbeda seperti ini hanya akan menimbulkan kecurigaan di internal. Lalu kenapa? Kenapa kau tidak mengirimku ke tempat yang lebih jauh? Sementara itu, di ruangan Jo Tae-sup, penasehatnya berbicara dengan hati-hati. Lalu, kemana kita harus mengirim jaksa Kim Hyu? Jo Tae-sup menjawab tanpa ragu. Biarkan dia tetap di sana. Penasehatnya terdiam sejenak. Maksud Anda, tidak dipindahkan? Jo Tae-sup tersenyum tipis. Aku akan memastikan dia terisolasi dari kejaksaan. Ia menyesap minumannya perlahan. Dengan begitu, dia akan sadar betapa tidak berdayanya dirinya. Ia melanjutkan dengan nada dingin. Lagi pula, hanya itu yang pantas dia dapatkan. Pada malam harinya, di kediaman Kim Hyu, televisi menyala pelan di ruang tamu. Pembawa berita berbicara dengan suara serius. Berita terkini, telah dilaporkan bahwa perusahaan JS Construction diduga menyuap pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas lokasi yang direncanakan untuk pengembangan kota baru di masa depan. Kim Hyu langsung memusatkan perhatiannya. Pihak kejaksaan juga telah mengumumkan rencana penyelidikan terhadap mantan ketua JS Construction, Park Sang-man. Sorot mata Kim Hyu mengeras. Dalam hatinya ia bergumam, Jo Tae-sup, kau berani menyentuh Sang-man. Keesokan harinya di gedung KMS, Kim Hyu menemani Sang-man di ruang tunggu dan menenangkannya, meyakinkan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Sikap Sang-man tampak santai, seolah tak gentar menghadapi investigasi.
Tak lama kemudian, Kang Min So datang dan menyatakan akan mendampingi Sangman sepenuhnya. Kim Hyu pun mempercayakan semuanya pada sang pengacara sebelum mereka pergi bersama. Saat di dalam mobil, Kang Min So memberi arahan tegas tentang cara menghadapi interogasi, menjawab dengan jujur, menjaga emosi, dan meminta jeda jika diperlukan. Melihat Sangman gugup, ia memberinya pil penenang dan meyakinkannya bahwa kegugupan adalah hal wajar. Dengan penuh percaya diri, Kang Min So berjanji akan berada di sisinya sepanjang proses tersebut, bahkan sempat melontarkan candaan ringan untuk mencairkan suasana. Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut kilatan kamera dan teriakan wartawan. Sangman tetap diam dan masuk ke ruang interogasi dengan wajah datar. Di hadapan jaksa, ia dengan tegas membantah tuduhan suap. Setelah interogasi berakhir, Kang Min So menghubungi Kim Hyu dan melaporkan bahwa Sangman baik-baik saja dan cukup tenang, membuat Kim Hyu merasa lega karena rintangan pertama berhasil dilewati. Keesokan harinya di area parkir, Kim Hyu kembali bertemu Kang Min So dan menyerahkan sepenuhnya rencana yang sempat ia singgung sebelumnya. Kang Min So menanggapinya dengan senyum penuh arti, berjanji akan memancing ikan besar. Kim Hyu menegaskan bahwa target mereka bukan sekadar ikan, melainkan parasit di dalam kejaksaan. Dengan keyakinan tenang, Kang Min So pun berpamitan, siap melanjutkan langkah berikutnya. Setelah mobil itu pergi, Kim Hyu mengangkat ponselnya dan menelepon seseorang. "Bagaimana keadaanmu di Gangwon?" "Tidak ada gangguan," tanyanya. Di seberang, Yuri menjawab santai. "Tentu saja tidak. Menurutmu aku ini siapa?" Kim Hyu tersenyum tipis. "Yuri, aku punya permintaan. Bisa kau sebarkan sebuah rumor di sana?" "Rumor apa?" tanya Yuri. "Sebarkan kabar bahwa Jaksa Agung Yun Jong-ki hanyalah boneka yang sedang dimanipulasi pihak lain," kata Kim Hyu pelan namun tegas. "Dan katakan bahwa kau dipindahkan ke Gangwon karena mengetahui hal itu." Yuri tertawa kecil. "Rumor seperti itu akan menyebar cepat. Bahkan di Kejaksaan Distrik Barat sudah mulai terdengar." Ia berhenti sejenak. "Aku akan menyalakan api kecil." "Jadi, Jaksa Kim Hyu, pastikan kau menang." "Pasti," jawab Kim Hyu. "Terima kasih." Telepon pun terputus. Kim Hyu menatap layar ponselnya yang gelap, lalu bergumam dalam hati. "Jo Tae-sup, maafkan aku. Tapi bukan aku yang tidak sabar di sini. Faktanya, orang yang paling tidak sabar adalah kau sendiri." Beberapa hari kemudian, para jaksa berbisik tentang pemindahan mendadak beberapa rekan ke provinsi terpencil di luar masa evaluasi. Mereka curiga pemindahan itu terjadi karena para jaksa tersebut membuat petinggi marah, dan yang lebih mengkhawatirkan, perintah itu langsung datang dari Jaksa Agung, bukan Menteri Kehakiman. Hal ini memunculkan kegelisahan tentang integritas lembaga dan siapa yang masih bisa dipercaya. Percakapan semakin gelap ketika mereka membahas posisi Jaksa Agung Yun Jong-ki yang dianggap bergantung pada kepatuhannya kepada pihak yang mengangkatnya. Saat salah satu jaksa bercanda ingin berhenti dan menjadi pengacara, Yun Jong-ki tiba-tiba muncul dan menanggapi dingin bahwa profesi itu memang cocok baginya. Suasana langsung membeku, meninggalkan ketegangan dan rasa takut di antara para jaksa. Beberapa saat kemudian, di ruang kerja Jaksa Agung, Yun Jong-ki menggebrak meja dengan marah. Dadanya naik turun. "Sial," gumamnya dalam hati. Sejak kapan rumor seperti itu mulai beredar? Ia teringat percakapan yang beredar di kejaksaan. Jika dia patuh, dia akan bertahan lama. Kalau tidak, dia akan diberhentikan. Diberhentikan, kata itu kembali terngiang di kepalanya. Pikirannya melayang pada Kim Seok-han, Jaksa Agung sebelumnya. Dia begitu patuh pada Jo Tae-sup, tapi tetap dibuang tanpa ampun. Kalau aku hanya terus menuruti perintah Jo Tae-sup, aku mungkin akan bernasib sama. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, berpikir keras. Tapi Jo Tae-sup sekarang tidak sekuat dulu. Banyak hal telah berubah sejak Kim Seok-han disingkirkan. Dan itu berarti satu hal, ada sesuatu yang tidak beres. Pada malam harinya, di kediaman Jo Tae-sup duduk santai sambil membaca koran. Tanpa mengalihkan pandangan, ia bertanya, "Bagaimana kabar Kim Hyu belakangan ini?" Sekretaris Han menjawab dengan hati-hati. "Seperti biasa, dia masih bekerja di kantor Kejaksaan Distrik Pusat." Jo Tae-sup tersenyum tipis. "Bagus sekali, mari kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan di medan perang tanpa sekutu." Ia menurunkan korannya. "Hubungi Jaksa Agung." "Baik, Senator." Tak lama kemudian, Yun Jong-ki tiba dan langsung masuk ke ruang kerja Jo Tae-sup. "Anda memanggil saya?" tanya Yun Jong-ki. Jo Tae-sup menatapnya lurus. "Apa kau sudah memikirkan tugas menyingkirkan Kim Hyu yang sebelumnya aku sampaikan?" Yun Jong-ki ragu sejenak. Dia tidak melakukan apapun selain bekerja dengan sungguh-sungguh. "Apakah kita benar-benar harus menyingkirkannya?" "Tentu saja," jawab Jo Tae-sup tanpa ragu. "Aku pikir mengirimnya ke Amerika akan cukup menyenangkan." "Maaf," Yun Jong-ki terkejut. "Aku ingin kau mengirimnya ke Amerika untuk studi dan pelatihan," lanjut Jo Tae-sup. 2 tahun seharusnya cukup." Yun Jong-ki terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata. Akhir-akhir ini ketidakpercayaan terhadap pimpinan kejaksaan semakin besar. Ia menatap Jo Tae-sup dengan tenang. "Jika kita memindahkan Kim Hyu sekarang, kecurigaan itu hanya akan membesar.
Nada suara Jo Tae-sup mengeras. Maksudmu kau tidak bisa mengirimnya? Benar, jawab Yun Jong-ki. Saya minta maaf, tetapi saya rasa saya tidak bisa memindahkan siapapun lagi. Tatapan Jo Tae-sup berubah tajam. Apakah kau benar-benar menolak mematuhi perintah presiden berikutnya? Yun Jong-ki sedikit terkejut, lalu menjawab tegas. Anda bukan satu-satunya senator. Apa? Suara Jo Tae-sup dingin. Bagaimana kalau Anda memberi saya perintah resmi setelah Anda benar-benar duduk di kursi presiden? Lanjut Yun Jong-ki. Jo Tae-sup tertawa kecil. Bagus sekali. Ia bersandar ke kursinya. Kalau begitu, aku tidak perlu mempertimbangkan urusan dalam kejaksaan untuk saat ini. Yun Jong-ki menunduk sedikit. Terima kasih atas pengertian Anda. Jika permintaanku terlalu sulit bagimu, kata Jo Tae-sup datar, jangan ragu membicarakannya denganku. Kita akan membahas ini lagi nanti. Silakan pergi. Baik. Yun Jong-ki pun meninggalkan ruangan. Setelah pintu tertutup, Jo Tae-sup menyeringai dingin. Yun Jong-ki, bajingan sombong. Dia pikir siapa yang memberinya posisi itu. Ia mengepalkan tangannya. Kalau Kim Seok-han masih di sana, dia pasti akan mematuhi perintahku tanpa banyak bicara. Lalu satu nama terlintas di benaknya. Kim Hyu. Senyumnya berubah kelam. Dasar bocah licik. Ia menyipitkan mata. Sudah bisa dipastikan kaulah yang menyerang Kim Seok-han dari balik layar. Keesokan harinya, di penjara, Jaksa Leminso menemui seorang narapidana. Mereka dipisahkan oleh kaca tebal ruang kunjungan. Leminso berkata pelan, bagaimana kondisimu? Akhir-akhir ini kau sempat ke rumah sakit. Orang tua itu tersenyum tipis. Bukankah kau sudah tahu aku dirawat? Jangan bilang kau melakukan sesuatu hingga aku harus masuk rumah sakit. Leminso terdiam. Orang tua itu melanjutkan, kukira kau akan lebih dewasa setelah menjadi jaksa. Tapi tampaknya kau masih terlalu muda. Setiap kesepakatan dalam politik selalu memiliki harga dan syarat. Jadi, apa bayaran dari mengirimku ke rumah sakit? Wajah Leminso menegang. Kau masih keras kepala seperti biasa, katanya kesal. Aku hanya mengkhawatirkanmu, ayah. Apa itu salah? Kenapa kau selalu seperti ini setiap kali aku datang? Tatapan ayahnya tajam. Kau masih belum bisa melepaskan kakek tua sepertiku. Dalam pertarungan, kau harus memegang kelemahan lawan, bukan membiarkan orang lain memegang kelemahanmu. Cih, setidaknya kau masih punya cara untuk bertahan. Leminso membalas dengan suara dingin. Dan kau tidak akan berada di sini jika kau bukan politisi hebat yang bahkan rela meninggalkan keluarganya. Ia berdiri. Tolong jaga kesehatanmu. Aku akan datang lagi. Dari balik kaca, ayahnya berkata, jangan kembali. Tidak baik bagi seorang jaksa mengunjungi politisi yang terlibat penyuapan. Kau hanya menciptakan kelemahan baru untuk dirimu sendiri. Sampai sekarang kau tidak menerima suap, jawab Leminso sebelum pergi. Ayahnya tersenyum samar. Apa kau lupa ucapanku? Dunia politik tidak berjalan dengan kebenaran atau kebohongan sederhana. Leminso tidak menjawab dan langsung pergi. Setelah keluar dari gedung penjara, ia berhenti sejenak. Menatap sepatunya, mengerutkan dahi, lalu menengadah ke langit. Saat itu ponselnya berdering. Nama Jo Tae-sup muncul di layar. Ya, senator, jawabnya. Suara Jo Tae-sup terdengar dingin. Kapan interogasi Wang Jinyong dimulai? Bukankah aku sudah bilang kau harus membuktikan tuduhan itu sebelum pemilihan? Kenapa kau diam saja? Baik, saya mengerti, jawab Leminso singkat. Keesokan harinya, di gedung kejaksaan, Wang Jinyong dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Kerumunan wartawan memenuhi pintu masuk. Senator, bagaimana perasaan Anda terkait interogasi ini? Apakah Anda akan mengungkap kebenaran hari ini? Wang Jinyong tidak menjawab satupun pertanyaan. Ia berjalan lurus menuju gedung kejaksaan. Di ruang interogasi, Leminso membuka pembicaraan dengan nada keras. Senator, tolong akui semuanya. Bukankah Anda menerima dana gelap itu? Tidak, jawab Wang Jinyong singkat. Leminso membanting meja. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Buktinya sangat jelas. Dengan tenang, Wang Jinyong menjawab. Aku sudah mengatakan, semua bukti itu palsu. Leminso mengerutkan kening. Wang Jinyong menatapnya lekat-lekat. Aku mendengar kau pernah kuliah di sekolah kedokteran. Lalu memenangkan festival piano setahun kemudian. Setelah itu masuk sekolah musik, namun keluar, dan akhirnya lulus hukum dari Universitas Korea. Kau benar-benar bertalenta. Leminso berdiri. Apa maksud Anda? Setidaknya aku harus tahu siapa yang menginterogasiku, jawab Wang Jinyong. Agar aku bisa percaya pada investigasi ini. Kau dikenal sebagai jaksa yang mengejar keadilan di atas segalanya. Itulah alasan aku tidak percaya dengan apa yang terjadi sekarang. Apa maksud Anda? Tanya Leminso dingin. Jaksa seadil dirimu sedang menginterogasiku dengan bukti palsu, lanjut Wang Jinyong. Kau sedang bertindak melawan keyakinanmu sendiri. Apa kau tidak akan menyesal jika semua yang kau bangun hancur? Leminso terdiam. Saat ini, aku hanyalah pedang yang diayunkan orang lain. Wang Jinyong menatapnya tajam. Dan kau berniat hidup seperti itu selamanya. Setelah kau memasukkanku ke penjara, perintah apa yang akan datang berikutnya? Insiden ini akan melekat padamu. Mereka akan terus memintamu melakukan hal yang sama. Bisakah kau menolak? Ia berhenti sejenak, lalu berkata pelan.
Jika kau menyerah pada kebenaran dan tunduk pada otoritas, sisa hidupmu akan ditekan oleh otoritas itu. Itukah hidup yang kau inginkan? Mendengar itu, Leminso terdiam. Matanya membesar, pikirannya dipenuhi kata-kata yang baru saja ia dengar.